Shalom IC Family, selamat datang kembali di podcast IC. Tetap semangat dan sehat selalu, dan tetap di rumah aja demi kebaikan kita bersama. Podcast IC kali ini akan berbicara tentang jangan ansos. Apa itu ansos? Dan bagaimana kita sebagai anak Tuhan untuk tidak ansos? Kita akan menemukan jawabannya di podcast kali ini. Mari siapkan diri, ambil waktu untuk fokus. Selamat mendengarkan dan God bless you. Selamat pagi rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari 1 Tawarikh pasal yang ke-11 ayat yang ke-10. 1 Tawarikh pasal yang ke-11 ayat yang ke-10. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya, bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja, dan yang mengangkat dia sebagai raja, seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Saya ulangi sekali lagi. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya, bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja, dan yang mengangkat dia sebagai raja, seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup saya menyaksikan sebuah kenyataan seperti ini. Banyak orang yang pandai, yang selalu ranking di kelas, barangkali 3 besar, 5 besar, tetapi dalam perjalanan hidupnya ternyata tidak sukses. Padahal rekan-rekan, ketika dia studi, dia sangat sukses, dia sangat berhasil. Sebaliknya rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang tidak terlalu berhasil di dalam studinya, tidak selalu ranking di studinya, namun justru orang-orang ini rekan-rekan yang berhasil di dalam hidupnya. Di sekolah barangkali dia tidak berhasil, tetapi di dunia kerja, di masyarakat, di kehidupan ini dia justru jauh lebih berhasil daripada mereka yang pandai. Yang jadi pertanyaannya, di mana masalahnya rekan-rekan? Mengapa yang satu kurang berhasil atau mungkin tidak berhasil, tetapi yang satu jauh lebih berhasil? Kita singkirkan sejenak pertanyaan ini. Saya ingat dengan apa yang dikatakan oleh teman saya beberapa bulan yang lalu. Dia berkata bahwa dia tidak menuntut anaknya pandai. Ya, dia tidak akan menuntut supaya anaknya pandai, atau dalam arti memperoleh ranking di kelas. Namun demikian dia menuntut anaknya untuk tidak ansos. Ya, dia menuntut anaknya tidak ansos. Dia menuntut anaknya supaya bergaul dengan semua orang, berteman dengan sebanyak orang. Itu yang dia tuntut dari kehidupan anaknya. Dia bilang, kamu gak pandai gak apa-apa, tetapi kamu harus punya banyak teman. Dan di dalam kesimpulannya rekan-rekan teman saya ini berkata bahwa yang membuat orang berhasil bukanlah kepandaian, tetapi yang membuat orang berhasil adalah bagaimana dia berrelasi dengan orang lain. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, setuju tidak setuju? Secara pribadi saya setuju rekan-rekan, bahwa ternyata rekan-rekan keberhasilan kita salah satunya itu ditentukan dari hubungan kita dengan orang lain. Itu sebabnya rekan-rekan jangan ansos. Anda membutuhkan orang lain untuk Anda bisa sukses. Dan ini kita bisa lihat dari kehidupan seorang Daud, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan. Dia bisa menjadi raja,
Dia bisa naik ke atas tahta. Alkitab katakan karena ada orang-orang yang mendukungnya. Bukan hanya Tuhan yang mendukungnya, tetapi dia juga mendapat dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Di sini rekan-rekan saya menyimpulkan bahwa betul apa yang dikatakan oleh rekan saya tadi, bahwa keberhasilan Anda dan saya itu semata-mata bukan hanya kita sendiri yang menentukan, tetapi juga orang lain yang menentukan. Itu sebabnya Anda dan saya perlu membangun relasi dengan orang lain. Jangan anti berteman dengan orang lain. Hari ini barangkali rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, engkau seorang yang introvert, ya, bukan ekstrovert. Barangkali bergaul adalah sesuatu yang sulit bagi Anda. It's okay. Yang perlu Anda lakukan adalah milikilah mungkin 1-2 orang teman yang dekat, sehingga engkau sendiri juga bisa curhat. Engkau sendiri bisa mengungkapkan segala pergumulanmu. Dan ada orang yang mendukung engkau ketika engkau menghadapi berbagai kesulitan. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau supaya engkau berhubungan dengan orang lain, supaya engkau membangun relasi dengan orang lain. Tuhan mau bahwa kita ini menjadi makhluk sosial, bukan menjadi makhluk yang individualis. Itu sebabnya rekan-rekan, mari berjuang. Milikilah teman-teman yang ada, yang bisa membangun Anda, teman-teman yang dekat dengan Anda. Barangkali engkau pernah dikecewakan, kamu pernah barangkali dikhianati oleh seorang sahabat. Tapi jangan jadikan itu rekan-rekan sebagai alasan untuk kita berhenti bersahabat, berhenti mencari teman. No, jangan rekan-rekan. Mari bangun kembali. Tidak semua orang mengecewakan, tidak semua orang itu mengkhianati, tidak semua orang tidak bisa dipercaya. Ada orang-orang yang bisa kita percaya, dan ada orang-orang yang bisa mendukung kita. Itu sebabnya mari kita bangun relasi kita dengan sesama kita. Kesuksesan kita bukan hanya ditentukan dari diri kita, tetapi juga ditentukan oleh orang lain. Kalau hari ini engkau mengalami relasi yang sulit, barangkali engkau pernah dikecewakan dan engkau pernah sakit hati, dan hari ini engkau ketika mendengar firman Tuhan ini, engkau rindu kembali punya seorang sahabat. Saya rindu berdoa untuk Anda. Taruh tangan kananmu di dada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang luar biasa. Tuhan, Engkau menyediakan orang-orang yang mendukung Daud sehingga dia bisa sukses. Di sini kami belajar Tuhan bahwa kesuksesan kami juga ditentukan oleh orang lain. Kalau hari ini ada di antara teman-teman kami yang pernah menjadi kecewa dengan orang lain, barangkali pernah terkhianati, pernah terlukai, hamba berdoa supaya Engkau menjamah hati mereka, Engkau yang kembali menyembuhkan hati mereka, supaya mereka boleh kembali ya Tuhan, membangun relasi dengan orang-orang yang baru. Karena tidak semua orang itu mengecewakan, tidak semua orang itu tidak bisa dipercaya. Tuhan menyediakan banyak orang yang bisa menjadi sahabat kami, yang bisa mendukung kami. Itu sebabnya tolong teman-teman kami yang hari ini menaruh tangan di dada, Tuhan tolong mereka, Tuhan bantu mereka. Kalau hari ini mereka merindukan sahabat, Tuhan berikan sahabat yang baru bagi mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak Ko Edi dan tim yang selalu setia untuk membagikan renungan melalui podcast ini. Kiranya renungan kali ini dapat menyadarkan kita semua. Kita sebagai anak Tuhan dapat menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan kita, dan tidak lagi antisosial. Di rumah aja bukan berarti antisosial. Mari kita kembali memperbaiki hubungan, relasi, komunikasi dengan teman-teman kita. Melalui media sosial, kita kembali menyapa mereka. Dan pastinya kita terberkati oleh podcast kali ini. Untuk itu, jangan lupa like dan share podcast ini. Sampai jumpa di podcast IC selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.